Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak semuanya, semoga Anda Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-9, Bapak akan mengajarkan tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Baik, tolong simak video sampai habis nanti anak-anak. Kemudian nanti setelah itu anak-anak Bapak catat poin-poin penting dan nanti berguna bagi anak-anak Bapak untuk kedepannya. Ini itu saja, langsung cekicot. Kemudian, pada kali ini Bapak akan menerangkan tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, pemetaan KD atau kompetensi dasar. Menurut Adrianto, tahun 2016, menyatakan bahwa kegiatan pemetaan kompetensi dasar atau KD ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan. Penjabaran SK dan KD, standar kompetensi dan kompetensi dasar, ke dalam indikator diserahkan kepada guru masing-masing kelas. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan penjabaran standar kompetensi dan juga kompetensi dasar ke dalam indikator, yaitu yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Yang kedua, penyusunan silabus. Menurut Rusita Purnamasari dan Purnomo tahun 2021 menyatakan bahwa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengarah pada standar isi. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Adapun komponen dari silabus yaitu identitas suatu mata pelajaran, identitas sekolah, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Kemudian, Widya Ningrum tahun 2012 mengatakan juga pembuatan silabus tidak dapat berdiri sendiri. Dalam membuat silabus, hal yang paling utama dilakukan adalah menentukan kompetensi, kemudian membuat minggu efektif atau program tahunan atau prota dan program semester atau prosem. Hal ini telah juga diterapkan oleh Ruslam dan Yusuf tahun 2017. Penyusunan RPP yang ketiga. Menurut Menteri Luar Negeri asal tahun 2019, menyusun atau mengembangkan RPP adalah langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau satu hari. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan pada buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tahapan pengembangan RPP pembelajaran tematik yaitu yang pertama, memilah dan memilih kompetensi dasar mata pelajaran pada silabus yang dapat dipadukan dalam tema tertentu untuk satu hari. Yang kedua, memilah dan memilih kegiatan-kegiatan di dalam silabus yang sesuai dengan KD atau kompetensi dasar. Yang ketiga, kegiatan dalam silabus yang disiapkan untuk 3 atau 4 minggu tergantung dengan tema subtema perlu dipilah menjadi kegiatan untuk 1 minggu, kemudian dipilah dan dipilih lagi untuk kegiatan 1 hari. Yang keempat, pada kegiatan memilah dan memilih silabus, guru perlu memperhatikan keterkaitan antara berbagai kegiatan dari berbagai mata pelajaran yang akan diintegrasikan sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan alur. Yang kelima, menentukan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kegiatan yang di silabus yang sudah dipilih. Yang keenam, guru saat menyusun RPP selain menggunakan silabus juga bisa menggunakan buku teks pelajaran dan buku guru serta hasil analisis KD dengan tema yang telah dilakukan. Yang ketujuh, guru harus memperhatikan alokasi waktu saat menyusun RPP untuk setiap kegiatan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan.
Kedelapan, apabila kompetensi yang akan diberikan dalam suatu tema memerlukan kemampuan persyaratan yang belum pernah diajarkan, guru perlu mengajarkan kompetensi prasyarat terlebih dahulu. Mungkin itu pada kali ini yang dapat Bapak terangkan. Semoga dapat diambil ilmunya oleh anak Bapak semua, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari dan masa yang akan datang. Itu saja Bapak mengucapkan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.